Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Aulin. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk tema ketiga. Kalian perhatikan dan simak baik-baik penjelasan dari Miss ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke tema ketiga, yaitu tentang hak dan kewajiban. Ada yang pernah dengar nggak nih kata hak dan kewajiban? Ya, kalau hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban itu harus kita lakukan secara seimbang. Kita memberi dulu baru menerima, gitu. Ya, hak dan kewajiban juga salah satu dari pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ini masih nyambung ternyata sama sila kedua Pancasila. Jadi sesuai dengan bunyinya sila kedua Pancasila, ada yang masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, good, pintar. Jadi, maknanya adalah manusia itu harus diperlakukan sama dengan adil. Hal ini termasuk hak dan kewajiban yang diperoleh maupun diterima oleh semua warga masyarakat. Jadi, semua masyarakat itu harus menerima hak dan harus menerima dan memperoleh hak dan kewajibannya secara adil, bahkan termasuk untuk anak-anak Indonesia. Ya, selanjutnya adalah hak dan kewajiban anak di rumah. Walaupun kalian anak-anak, kalian juga punya hak dan kewajiban. Yang akan kita bahas kali ini adalah hak anak di rumah. Masih ingat kan hak itu apa? Ya, hak itu adalah sesuatu yang harus kalian terima. Gitu. Yang pertama adalah mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Insya Allah, ini sudah kalian dapatkan. Karena terbukti bahwa kalian bertumbuh kembang dengan baik. Gitu. Terus, kalian juga cerdas-cerdas. Ini juga berpengaruh dari makanan yang kalian makan. Kalau kalian makan makanan bergizi, hasilnya ya seperti kalian, pintar-pintar. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pakaian yang layak. Ya, kalian berhak untuk mendapatkan pakaian yang bagus dari orang tua kalian. Kalian juga boleh loh minta, tapi dengan syarat tidak boleh memaksa. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Ya, ini insya Allah juga sudah kalian dapatkan. Karena orang tua kalian pasti sayang sama kalian. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Kalian juga pasti akan dilindungin. Jadi orang tua kalian nggak akan mau kalau anaknya kenapa-napa. Jadi udah pasti otomatis diberikan perlindungan. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan pendidikan atau bimbingan saat belajar. Pendidikan didapatkan dengan sekolah. Nah, alhamdulillah kalian semua sudah bersekolah. Jadi, orang tua kalian sudah memberikan hak kalian untuk mendapatkan pendidikan. Karena kondisinya sekarang lagi PJJ juga kalian kan dibimbing ketika PJJ gitu kan, dibantu, ditemenin gitu. Ya, selanjutnya adalah kewajiban anak di rumah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian lakukan, betul. Yang pertama yaitu belajar. Karena kalian adalah anak-anak dan status kalian adalah sebagai siswa, maka kalian punya kewajiban untuk belajar. Jadi kalau orang tua kalian menyuruh kalian untuk belajar, belajarlah. Yang kedua, menghormati dan membantu orang tua. Wajib hukumnya menghormati dan membantu orang tua.
itu sudah ada. Bahkan agama kalian juga menyuruh itu kan, birrul walidain gitu. Menghormatilah dan membantu orang tuamu. Apa yang orang tua perintahkan, apa yang orang tua kamu suruh, itu lakukan. Yang ketiga, yaitu menyayangi anggota keluarga. Kamu misalnya punya adik, kamu misalnya punya kakak, sayangilah. Atau di rumah kamu itu ada kakek atau ada bibi kamu yang tinggal satu rumah. Berarti itu kan anggota keluarga juga. Sayang. Harus sayang. Yang besar, yang tua dihormati, yang kecil disayangi. Kemudian, yang keempat yaitu merapikan tempat tidur atau mainan setelah menggunakannya gitu. Kamu punya kewajiban loh, bangun tidur jangan langsung pergi, beresin dulu tempat tidurnya. Atau setelah mainan nggak langsung ditinggal, mbak aja yang beresin. Enggak, bukan gitu, tapi kalian harus beresin mainan yang sudah kamu pakai. Oke. Oke, ini adalah kewajiban anak di rumah. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Gitu. Jadi kebalikannya dari hak. Kalau kalian sudah mendapatkan hak, maka kalian harus melakukan kewajibannya. Gitu. Jadi pertama yaitu menghormati dan membantu orang tua kamu. Kamu wajib untuk menghormati dan membantu orang tua kamu. Masa orang tua kamu udah memberikan semuanya untuk kamu, kamu nggak mau gitu hormat. Masih aja bandel. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalian harus menghormati apapun yang orang tua kamu perintahkan, orang tua kamu suruh, kamu lakuin gitu. Yang kedua yaitu kalian belajar. Karena status kalian ini anak-anak siswa-siswa pelajar, maka tugasnya adalah belajar. Jadi kalau orang tua kamu nyuruh kamu belajar, belajarlah. Nah, gitu. Yang ketiga yaitu menyayangi anggota keluarga. Siapapun yang ada di dalam rumah kamu merupakan anggota keluarga dan kamu punya kewajiban untuk menyayanginya. Kalau misalnya di rumah kamu ada adik, berarti kamu harus sayang sama adik. Bagaimana sih cara sayang adik? Ya nggak dibandelin gitu, nggak diusilin gitu, tetap disayang, diajak main. Atau ada kakak kamu juga harus sayang. Yang keempat yaitu merapikan tempat tidur atau mainan setelah menggunakannya. Jadi kalau kamu udah bangun tidur, gak main pergi aja, tapi dirapihin dulu. Kamu habis mainan, aku nggak mau rapiin, biar mbak aja. Nggak boleh. Kamu tetap harus merapikan mainan yang sudah kamu pakai. Gitu. Oke, ini adalah hak anak di sekolah ya. Jadi yang pertama kalian berhak untuk mendapatkan pengajaran dan bimbingan dari guru. Ya, jadi kalian kalau di sekolah merasa bahwa misalnya nggak diajarin nih, aduh kok nggak diajarin siang ini gitu. Kamu boleh menuntut, boleh minta gitu, karena itu adalah hak kamu. Sesuatu yang harus kamu dapatkan. Jadi kamu harus menerima pengajaran dan bimbingan dari guru-guru kamu di sekolah. Yang kedua yaitu bermain dan menggunakan fasilitas sekolah. Kamu boleh bermain, tapi enggak kamu sekolah terus tujuannya bermain terus ya. Maksudnya adalah ketika waktunya bermain, kamu boleh bermain dan menggunakan fasilitas sekolah. Misalnya di sekolah ada lapangan futsal nih, ya kan, yang baru lapangan futsal, kamu boleh main di situ. Tapi biasanya kan pakai aturan ya. Hari ini untuk kelas berapa, besok untuk kelas berapa gitu. Gitu. Jadinya kamu boleh bermain dan menggunakan fasilitas sekolah yang ada. Yang ketiga yaitu meminjam buku di perpustakaan. Semua siswa boleh meminjam buku yang ada di perpustakaan. Tapi kalian juga punya kewajiban untuk mengembalikannya. Yang keempat yaitu mengutarakan pendapat gitu. Kalau misalnya kamu punya sesuatu gagasan, punya pendapat, punya ide, atau punya sesuatu yang untuk disampaikan, itu sampaikan. Katakan kepada guru kamu gitu. Jadinya misalnya kamu ngerasa, aku ada ide nih, Miss, gitu. Gimana kalau kita bikin acara apa gitu. Terus sampaikan. Nanti kita diskusikan bersama, kalau misalnya boleh sama kepala sekolah atau sama bos sekolah bisa terlaksana. Jadi kalau kamu mengutarakan pendapat, jangan takut.
berani gitu, berani untuk mengutarakan pendapat kamu. Oke? Oke, yaitu selanjutnya mengenai kewajiban anak di sekolah. Ya, karena kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid, kalian punya kewajiban di sekolah. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan piket, tidak mencoret-coret tembok, merawat dan menjaga tanaman di sekolah. Karena itu juga demi kebaikan kalian. Jadi kalian bisa nyaman, bisa senang berada di sekolah, belajarnya enak. Kemudian yang kedua yaitu menghormati dan mendengarkan guru. Kalian harus menghormati guru, mendengarkan apa yang diajarkan gitu. Jadinya keberkahan dari sebuah ilmu adalah dengan mendengarkan guru kamu gitu. Kecuali kamu merasa bahwa kayaknya ada yang salah nih sama guruku gitu. Kamu boleh menyampaikan sesuatu seperti tadi berhak ya, berhak untuk berpendapat. Jadi kamu merasa bahwa ada yang salah nih, gitu kan. Guru juga manusia, mungkin aja melakukan kesalahan. Kalau kamu mau menyampaikan pendapat atau merasa ada yang salah, itu kamu punya hak untuk menyampaikan itu. Tapi kamu juga punya kewajiban untuk menghormati dan mendengarkan guru kamu. Yang ketiga yaitu mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Semua tata tertib yang ada di sekolah wajib untuk kamu lakukan, wajib untuk kamu taati. Misalnya pakai seragam. Seragam hari Senin, hari Selasa harus sesuai dengan harinya. Kemudian keterlambatan. Wajib untuk datang tepat waktu, nggak boleh telat. Begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tema ketiga untuk pelajaran PPKN kali ini juga sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan juga kalian pahami dengan baik serta bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Miss akhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di tema selanjutnya.